Segala informasi di video tertera di link deskripsi. Lihat video lainnya hanya di kelas online. Halo, apa kabar adik-adik? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, agar bisa mengikuti pelajaran dengan penuh semangat. Agar lebih efektif, kamu sebaiknya minta ditemani orang tua atau kakak ya, agar lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran. Ayo kita belajar bersama-sama. Selamat menonton dan selamat belajar. Hai, berjumpa lagi di kelas online. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya, agar kamu bisa mengikuti pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini, kita masih membahas buku tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan. Pernahkah kamu melihat ayam bertelur? Telur ayam menetas, kemudian keluarlah anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali, dan seterusnya. Ayam dan hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mari kita pelajari pertumbuhan hewan dan faktor yang mempengaruhinya. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernapas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Menurut kamu, hewan lain apalagi yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam? Jika melihat dari gambar, perubahan apa yang dialami oleh ayam? Menurut kamu, faktor apa sajakah yang mempengaruhi pertumbuhan ayam? Apakah kamu juga memelihara ayam atau hewan lainnya di rumah? Mari membuka buku tugasmu. Cobalah berlatih mengikuti pola gambar berikut ini ya. Sekarang, mari kita mencoba menggambar induk ayam dan anak ayam. Ikuti langkah-langkahnya ya. Jika sudah, jangan lupa untuk memberikan warna. Sekarang, giliran anak ayam. Apa gambarmu sudah selesai? Pembelajaran kedua. Silakan membuka halaman 108. Pertumbuhan kucing. Hari ini, Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda-beda. Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari Siti memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Cobalah menjawab pertanyaan berikut ini.
Setelah mendengar cerita, menurutmu mengapa Siti merasa senang? Bagaimana cara kucing berkembang biak? Berapa banyak anak kucing milik Siti? Ada berapa jenis warna anak kucing Siti? Kalau kamu, apa juga suka memelihara kucing? Apa kamu juga memiliki hewan peliharaan di rumah? Apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kucing? Coba kamu diskusikan bersama temanmu. Mengapa anak kucing milik Siti memiliki warna yang berbeda dari induknya? Apa kamu tahu? Kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kucing memiliki kulit yang ditumbuhi rambut. Kucing bernapas dengan paru-paru. Coba amati di sekitarmu. Apakah ada hewan yang memiliki ciri-ciri seperti kucing? Kuda memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing. Kuda termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kuda juga ditumbuhi rambut. Anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa. Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat. Kemampuan kuda dalam berlari pun sangat baik. Hei, apa kamu dapat berlari dan melompat seperti kuda? Perhatikan gambar berikut ini. Kemudian, siapkan karet sebagai pengganti papan lompatan. Beri tanda permulaan berlari dan melompat. Pilihlah 2 orang yang bertugas memegang karet. Cobalah berlari dan melompat. Tinggi karet dapat ditambah sampai batas yang dapat kamu lompati. Sampai batas manakah kamu dapat melompat? Apakah kamu dapat memperhatikan bahwa ternyata kemampuan setiap orang itu berbeda-beda? Ada yang dapat melompat setinggi pinggang, juga ada yang dapat melompat setinggi kepala. Apa ada juga yang belum bisa melompat? Kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita. Mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan adalah hal yang baik yang dapat kamu lakukan. Mengajak berlatih bersama merupakan salah satu sikap saling menghargai kemampuan teman. Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan dengan baik. Tuhan sangat menyayangi anak yang suka menolong. Tuhan juga sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya. Menyayangi dan menghargai teman termasuk melaksanakan perintah Tuhan. Menyayangi dan menghargai teman juga termasuk pengalaman sila-sila Pancasila. Apa kamu tahu? Menghargai dan menyayangi termasuk pengalaman sila yang keberapa? Kamu melihat temanmu yang kesulitan dalam melompat, apa yang akan kamu lakukan? Kemudian, jika salah satu temanmu mengejek teman yang lain yang mengalami kesulitan saat melompat, sikap apa yang harus dilakukan? Misalkan temanmu yang belum dapat mengikuti kegiatan dengan baik, saran apa yang akan kamu berikan kepadanya? Pembelajaran ketiga, silakan membuka halaman 116. Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya, gambar hias bermotif hewan seperti pelajaran sebelumnya. Gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Contohnya seperti gambar berikut. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk asli ikannya ya.
Bentuk dan warna pada gambar terkadang berbeda dari aslinya. Namun, kesan gambar aslinya masih tetap nampak. Kamu bisa melihat keindahannya terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Jika di atas adalah contoh gambar ikan bermotif, coba kamu buat motif ikan sesuai imajinasimu ya. Kerjakan di buku gambarmu. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Berapa banyak jenis ikan yang kamu ketahui? Apakah semua ikan tersebut memiliki ciri-ciri yang sama? Coba tuliskan dalam bentuk tabel. Pertama, sebutkan nama atau jenis ikannya. Kemudian ciri-cirinya. Misalnya, nama atau jenis ikannya ikan arwana. Ciri-cirinya, ikan arwana memiliki berbagai macam warna, seperti warna merah misalnya, serta mulut depannya yang memiliki ciri khas yang tidak dimiliki ikan lain. Bagaimana dengan ikan selanjutnya? Kerjakan di buku tugasmu ya. Pembelajaran keempat. Silakan membuka halaman 124. Kamu sudah mempelajari pertumbuhan hewan. Kamu juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Ada gambar telur ayam, anak ayam, dan induk ayam. Ada juga gambar kupu-kupu. Gambar tersebut menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidupnya masing-masing. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Coba ceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri ya. Misalnya, tahap pertama adalah telur. Contoh jawabannya, daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur yang dikeluarkan kupu-kupu dewasa. Telur kupu-kupu biasanya berada di permukaan daun. Selanjutnya, tahap kedua, yaitu ulat. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Tahap ketiga, kepompong. Setelah berumur kurang lebih 2 minggu, ulat akan berhenti makan. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri. Kemudian, perlahan akan menutupi tubuhnya dengan serat yang berasal dari air liur ulat. Pada saat itu, ulat berubah menjadi kepompong. Dan tahapan yang terakhir yaitu kupu-kupu. Kepompong kemudian akan menetas menjadi kupu-kupu. Setelah masa perubahannya selesai, kepompong kemudian menetas menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu kemudian akan kembali bertelur. Itu adalah contoh jawabannya. Bagaimana dengan jawaban menurutmu sendiri? Amati gambar berikut ini. Kemudian buatlah 2 pertanyaan berdasarkan gambar tersebut. Misalnya, 1. Bagaimana hidup kupu-kupu? 2. Di mana kupu-kupu meletakkan telurnya?
Buatlah pertanyaan menurut versimu sendiri ya. Ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita. Ukuran kupu-kupu ada yang besar dan ada yang kecil, dengan bermacam-macam warna dan motif. Mari mencoba menirukan gerak sesuai tahapan daur hidup kupu-kupu. Sebelumnya, lakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Gambar pertama. Posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Gambar ini menirukan gerak telur. Apa kamu bisa menirunya? Selanjutnya, posisi badan merangkak. Ini merupakan gerak ulat. Kemudian, posisi berdiri, tangan menggepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Ini menirukan gerak kepompong. Dan yang terakhir, posisi badan berdiri dan tangan terbuka, kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu, berlari sambil melompat-lompat. Gerakan ini yaitu menirukan kupu-kupu. Apa kamu sudah bisa menirukannya? Perhatikan juga ya temanmu saat menirukan gerakan tersebut. Jika sudah, jawablah pertanyaan berikut ini ya di buku tugasmu. 1. Manakah gerakan yang paling senang kamu tirukan? 2. Manakah gerakan yang paling mudah kamu tirukan? Dan yang ketiga, manakah gerakan yang paling sulit kamu tirukan? Saat temanmu menirukan gerakan daur hidup kupu-kupu, coba kamu tuliskan saran yang baik untuk perbaikan temanmu sebagai bentuk menghargai teman. Misalnya, aku melihat gerakan kupu-kupu yang dilakukan oleh Edo. Namun gerakan tangannya sedikit salah. Aku menyarankan dia untuk memperbaiki gerakan tangannya. Edo, gerak tanganmu sedikit salah. Letakkanlah tanganmu di kaki, lalu dekapkan kaki dan badanmu. Bagaimana dengan saranmu? Jika sudah, cobalah sampaikan saran yang sudah kamu tulis kepada temanmu. Menurutmu, bagaimana tanggapannya? Apakah dia mau menerima saranmu? Apa yang harus dilakukan agar saranmu dapat diterima baik oleh temanmu? Memberikan saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Menyayangi teman termasuk pengalaman sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembelajaran kelima. Silahkan membuka halaman 131. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup. Mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu. Berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Dari semua tahapan tersebut, menurut kamu, tahapan mana yang paling penting? Apa alasannya? Misalnya, tahapan yang paling penting adalah tahapan pada fase telur, karena telur katak tidak memiliki cangkang telur, jadi sangat rentan sekali. Selanjutnya, adakah hal lain yang ingin kamu ketahui tentang daur hidup katak?
Contoh jawabannya, ada yang ingin saya ketahui seperti proses daur hidup katak. Kemudian, perbedaan antara berudu dengan katak muda. Jika kamu kesulitan menjawabnya, mintalah bantuan guru, orang tua, atau kakakmu di rumah ya. Hari ini, kamu sudah belajar tentang pertumbuhan kupu-kupu dan katak. Ada orang yang berani untuk menyentuh kedua hewan tersebut. Ada juga orang yang tidak berani, seperti pada gambar. Apa kamu masih ingat dengan memberikan saran kepada temanmu? Coba tuliskan saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian. Misalnya, saya akan memberitahu dan meminta teman untuk memahami bahwa tiap-tiap orang pasti memiliki tingkat keberanian yang berbeda-beda. Dan mungkin kita bisa membantu teman agar bisa lebih berani. Lalu, bagaimana dengan jawabanmu? Tuliskan saran untuk temanmu agar lebih berani untuk memegang hewan tersebut. Misalnya, saya akan memberitahu teman untuk mencoba memberanikan diri dengan mencoba menyentuhnya terlebih dahulu, walaupun hanya sedikit. Karena lama-kelamaan akan terbiasa dan tidak ada lagi yang harus ditakutkan. Pertumbuhan nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Kemudian jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupanya berubah menjadi nyamuk. Semuanya berlangsung begitu cepat dan terjadi di media air. Hei, apa kamu tahu beberapa nyamuk ternyata bisa menyebarkan penyakit yang mematikan? Contohnya seperti demam berdarah. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan oleh nyamuk. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat berkembang biakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan melalui poster. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Namun, menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Cobalah untuk berlatih menyampaikan pesan. Tuliskan saranmu jika teman atau tetanggamu melakukan hal berikut ini. Pertama, kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Saran apa yang akan kamu sampaikan padanya? Kedua, di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah juga kaleng bekas berisi air hujan. Kira-kira
Saran yang bagaimana yang akan kamu sampaikan kepada tetanggamu? Nyamuk senang tinggal di air yang tergenang. Nyamuk berkembang biak di media air. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu agar tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Jagalah selalu kebersihan lingkunganmu untuk menjaga kesehatanmu. Hai, bagaimana pembelajaran kali ini? Semoga kamu mudah dalam memahaminya ya. Jika sudah, mintalah penilaian kepada kakak atau orang tuamu di rumah. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.